Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, anak-anak sudah diserahkan. Sekarang yang dewasa menyerahkan diri untuk mendengar firman Tuhan maksudnya. Tema ini masih sama, yaitu persahabatan bagai kepompong. Kalau di grup WA, Isa Masih, Bu Chandra mengirimkan kepompong. Itu sama-sama kepo dan rempong. Wah, cocok juga itu. Jadi sahabat bisa diajak kepo bareng-bareng, bisa diajak rempong bareng-bareng. Bisa minta tolong untuk PowerPoint-nya? Ya, saya ingin menyampaikan mengenai sahabat, my best friend. Nah, itu bahasa kekinian, best friend. Seseorang yang sudah disampaikan juga oleh Pak Gembala ya di minggu di awal, adalah orang yang bisa diajak curhat, bisa diajak cerita, diajak rempong bareng dan sebagainya. Tetapi boleh percaya boleh tidak, seseorang ketika kemudian di dalam perjalanan kehidupannya, sekalipun itu adalah sahabatnya, tetapi kalau salah seorang kemudian dia ini memegang prinsip kebenaran firman Tuhan dan menegakkan kebenaran firman Tuhan, dia bisa saja tidak lagi menjadi sahabat dari orang lain. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa untuk menjadi sahabat itu bukan hal yang mudah kalau kita memiliki prinsip yang berbeda. Nah, kita akan melihat bagaimana orang-orang yang ketika dulunya bersahabat, tetapi dalam perjalanan kehidupannya kemudian dia ini memiliki prinsip firman Tuhan dan menegakkan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang mulai meninggalkan dia, orang-orang mulai tidak lagi menjadi sahabat bagi dia. Yang pertama, kita melihat Abraham. Sekarang coba kita melihat di firman Tuhan di Yakobus pasal yang kedua. Kita akan melihat beberapa membolak-balik Alkitab. Ada beberapa tokoh yang saya sampaikan. Yakobus di pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua di ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Yakobus 2:23, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ibu bapak, untuk bisa menjadi sahabat Allah, Abraham membayar harga yang mahal. Coba kita lihat, apa yang Abraham lakukan supaya bisa menjadi sahabatnya Allah. Kita buka di kitab Kisah Para Rasul. Kita lihat di kitab Kisah Para Rasul bahwa Abraham itu membayar harga yang mahal untuk bisa menjadi sahabatnya Allah. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Para Rasul di pasalnya yang ke-7. Kisah Para Rasul di pasal yang ke-7 di ayat yang pertama. Saya membacakannya perlahan-lahan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 di ayat yang pertama. Kata imam besar, ini Stefanus nih yang berbicara dalam pembelaannya. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Jadi Allah yang maha mulia itu menampakkan diri kepada Abraham ketika Abraham masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepada Abraham. Apa firman-Nya? Firman Tuhan katakan, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah kemana? Nggak tahu kemana. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ibu bapak, Abraham, ketika firman Tuhan datang kepada Abraham
harus tinggalkan tanah kelahirannya, tanah leluhurnya dari Ur Kasdim, dia pergi ke Haran. Memang pada waktu itu bareng-bareng sama orang tuanya sampai ke Haran. Di Haran ketika kemudian bapaknya meninggal dunia, kemudian Abraham disuruh pergi kembali. Bayangkan, itu bukan hal yang mudah. Untuk menjadi sahabatnya Allah, dia harus mendengar suara Tuhan dan bukan suara yang lain. Kalau zaman sekarang seperti ini, Bu Bapak, sulitnya ya, tingkat kesulitannya. Misalnya begini, Ibu Bapak sudah bekerja di kota Jakarta, sudah ada rumah, sudah ada penghasilan yang baik, pekerjaan yang baik, anak-anak juga sudah sekolah. Suatu malam Tuhan berbicara, kamu pergi dari Jakarta. Jelas Tuhan berbicara. Lalu kemudian besok paginya cerita ke istrinya, "Mah, Tuhan tadi malam menemui saya." Apa katanya? Apakah kita dapat berkat yang luar biasa? Enggak. Disuruh pergi dari Jakarta. Hah? Pergi Jakarta? Kayaknya salah deh, Pak. Kayaknya salah deh. Kayaknya enggak, itu bukan suara Tuhan. Karena kalau kita berkarir di Jakarta itu jauh lebih baik. Kayaknya bukan. Suaminya berkata, Tuhan dengan jelas berkata, kita disuruh keluar dari Jakarta. Pertanyaannya begini, lalu kemana? Ke Amerika ya? Kita pindah ke sana ya? Enggak. Itu yang jadi masalah. Kemana? Ya itu jadi masalah. Nggak tahu mau kemana. Ini Bapak mudah untuk menjadi sahabatnya Allah yang berkata, siap Tuhan, besok aku jual semua dan aku pindah. Begitu? Enggak. Abraham juga mengalami hal yang sama. Abraham mengalami bahwa dia itu sudah bekerja, dia itu sudah bersama dengan Sarah, ada keluarganya, dan tinggalkan semua. Dia jual semua propertinya dia. Orang-orang bertanya, Pak, mau kemana? Dia berkata begini, ya itu yang justru itu, saya nggak tahu. Teman-temannya ngomong apa coba? Ini orang-orang gila. Itu temannya, pegawainya, dipanggilin satu-satu, di PHK kan? PHK massal. Di PHK massal dikasih pesangon, pegawainya tanya, bos, habis ini mau kemana? Bosnya Abraham berkata, ya itu yang jadi masalah. Saya juga nggak tahu mau kemana. Apa nggak jadi kasak kusuk itu karyawan di belakang? Kayaknya bos kita udah mulai begini. Kayaknya ada aneh dia. Dia ini mengalami halusinasi. Gak mudah ya Bapak untuk berkata iya kepada Tuhan. Itu bukan hal yang mudah. Abraham harus menjalani itu semua. Dan itu berkali-kali, bukan sekali, bukan dua kali. Berkali-kali dia mengalami hal ini. Tetapi firman Tuhan katakan, setiap perintah Tuhan, kemanapun Tuhan perintahkan, dia berangkat, dia pergi. Dan itu bukan hal yang mudah untuk dijalani. Kita membacanya mudah, gampang, cuma gitu aja. Iya, cuma 1 menit, 2 menit kita baca selesai. Yang menjalani, yang mengalami, bertahun-tahun. Itu bukan hal yang mudah, sangat sulit. Untuk orang bisa dikatakan sahabatnya Allah. Itu yang pertama, Abraham. Yang kedua, orang yang kedua, kita melihat yaitu Yeremia. Jadi Yeremia ini terkenal sebagai the weeping prophet. Dia ini nabi yang penuh dengan air mata, dengan penderitaan. Nabi yang penuh dengan kesengsaraan. Coba kita lihat di kitab Yeremia. Yeremia di pasalnya yang ke-20. Yeremia di pasal yang ke-20, mulai dari ayat yang ke-7. Kitab Yeremia 20
di ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Itu kalau LAI diberikan judul keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya sebagai nabi. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, ini Yeremia mengatakan kepada Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Bayangkan, tidak mudah ada orang-orang mentertawai kita karena kita menegakkan kebenaran. Itu kan tidak mudah. Biasanya kalau kita ini melakukan kekonoran bareng-bareng, solidaritasnya lebih tinggi. Tetapi ketika ada satu orang menegakkan kebenaran, menjadi bahan tertawaan. Dikatakan, semuanya mereka mengolok-olokkan aku, sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Nggak mudah untuk menjadi seorang Yeremia. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman-Nya lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Dia nggak kuat. Dia ingin nggak mengatakan firman Tuhan, tapi dia nggak kuat. Seperti ada api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Dia mau tidak mau, dia harus menyampaikan kebenaran. Tetapi apa yang terjadi ketika dia menyampaikan kebenaran? Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Perhatikan, semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Orang-orang yang dulunya sahabatnya Yeremia. Yeremia di sini bukan penatua, bapak penatua Yeremia, beda lagi. Yang di sini, bayangkan ya ibu bapak ya, orang yang dulunya sahabatnya, ketika dia menjadi nabi menegakkan kebenaran, yang dulunya sahabatnya menjadi musuhnya dia. Tidak mudah untuk menjadi seorang Yeremia seperti ini. Tidak mudah. Sangat sulit sekali. Kita membacanya, ya nggak ada hubungan saudara, nggak ada hubungan family, apa, kita gampang, cuma begitu aja. Belum mengalami. Kalau sudah mengalami itu luar biasa, bukan hal yang mudah. Dia begitu banyak mengalami aniaya. Orang-orang tidak lagi percaya. Sahabat-sahabatnya sendiri tidak lagi percaya. Sangat mengerikan menjadi seorang yang benar-benar menegakkan kebenaran firman Tuhan. Bukan hal yang mudah. Mengerikan karena harus menghadapi aniaya orang-orang dunia. Lalu kita lihat lagi berikutnya. Ini adalah kisah dari Rasul Paulus. Ketika itu dia belum bertobat, dia melihat Stefanus mau dirajam batu, dia hadir di sana dan dia menyetujuinya. Kisah para Rasul pasal yang ke-7 kita lihat. Kita lihat bagaimana ketika Paulus ini belum bertobat, dia punya banyak teman, tetapi setelah bertobat, teman-temannya yang dulu, teman-temannya itu pula yang kemudian mau membunuh Paulus. Aneh, dulu teman, sekarang musuh. Kisah para Rasul pasal yang ke-7 di ayatnya yang ke-58. Mereka menyeret Stefanus, kisah 7:58. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Lalu kemudian
pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem, termasuk Paulus menganiaya jemaat Tuhan. Lalu dikatakan demikian, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Di awal perjalanan kehidupan Saulus atau Paulus, nggak ada bedanya sebenarnya namanya. Saulus itu adalah nama Ibrani, Paulus itu adalah nama Yunani. Jadi sebenarnya sama saja. Saulus ini atau Paulus ini, ketika kisah ini ditulis, dia hadir sebagai seorang penganiaya jemaat Tuhan. Sebelumnya dia menganiaya bersama dengan teman-temannya yang bareng-bareng menganiaya jemaat Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kegiraan mereka menganiaya jemaat Tuhan. Lalu kemudian Saulus pergi kemana? Di pasal yang ke-9 kita lihat. Lalu kemudian di pasal ke-9 kita lihat pasal 9 di ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Dia ada rasa marah, dikatakan untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Jadi datanglah dia ke imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi Saulus ini menghadap imam besar yang di Yerusalem, bawa surat. Jadi ceritanya begitu, dia membawa surat, lalu kemudian dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ketika dia menemukan ada orang yang mengikuti jalan Tuhan, mau dibawa orang itu, dibawa ke Yerusalem. Lalu kemudian Saulus pergilah, dia pergi dalam perjalanan nih ke Damsyik yang jaraknya sekitar 140 mil untuk menangkap orang-orang Kristen. Pergilah dia dalam perjalanan. Ibu bapak, kira-kira membingungkan atau enggak bahwa ketika itu Saulus hadir ketika Stefanus dirajam dengan batu? Saulus itu ada, dia melihat dengan mata kepala sendiri. Dan Saulus melihat bagaimana Stefanus ketika dirajam dengan batu malah berlutut, tidak berteriak-teriak, tidak berusaha melarikan diri, tidak berusaha membela diri. Enggak. Dan itu sudah pasti mengganggu hatinya Saulus. Bagaimana mungkin ada orang yang seperti itu? Itu muncul di hatinya Saulus. Tapi itu kan diabaikan, itu nggak ada di Alkitab ya. Ini berusaha kita mengimajinasi. Bukan hal yang mudah bagi Saulus untuk mengabaikan kejadian beberapa waktu yang lalu. Ada orang yang mati dibunuh di depan matanya, tetapi malah berdoa bagi orang-orang yang merajam, ampunilah dia Tuhan. Gak masuk akal bagi seorang Saulus. Bagaimana mungkin ada agama yang mengajarkan hal seperti itu? Tetapi dia berusaha hilangkan hati nuraninya, lalu dia berusaha melakukan perjalanan. Semakin dekat, semakin galau. Nah, di dalam perjalanan itu, di dekat kota Damsyik itu, yang merupakan salah satu kota tertua, ada wilayah yang memiliki fenomena yang khas. Udara panas, udara dingin bertemu, terjadi badai listrik yang kuat. Tetapi ini yang terjadi dengan Saulus bukanlah badai listrik secara fisik, tapi badai listrik secara rohani menjamah Paulus. Lalu dikatakan di ayat yang ketiga, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rendah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?
Ini perkataan siapa, Ibu Bapak? Tuhan Yesus. Kan sebelumnya Saulus itu kan berusaha membela Tuhan. Sebelumnya nih. Lalu Tuhan datang. Tuhan datang kepada dia. Mengapa engkau menganiaya aku? Itu Tuhan sendiri yang datang, Tuhan Yesus. Lalu kemudian Saulus jawab apa? Ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Nggak kenal. Tuhan yang sebelumnya dibela, ketika Tuhan yang dibela oleh Saulus itu datang, dia nggak kenal. Siapakah engkau Tuhan? Nggak kenal. Disitulah kemudian mereka kenalan. Mereka kenalan, lalu kemudian ada perubahan di hatinya Saulus. Nah, ini Bapak, yang jadi masalah apa? Saulus dulu kan punya teman-teman nih. Punya teman-teman, yang teman-temannya itu bersatu dengan Saulus, mau menganiaya, mau membunuh orang-orang Kristen. Ketika Saulus kemudian bertobat, lalu kemudian dia sudah terima Tuhan, kemudian dia menegakkan kebenaran, teman-temannya yang dulu menjadi musuhnya dia, dan teman-temannya yang dulu ini berusaha membunuh Saulus. Itu yang terjadi. Coba kita lihat. Ini kan kemudian dia menjadi buta, terus kemudian Ananias mendoakan, dan seperti itu ceritanya. Nah, lalu kemudian kita lompat di ayatnya yang ke-19. Kisah Para Rasul 9:19b. Kisah 9:19b, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Jadi tinggallah itu Saulus di sana. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan, perhatikan kalimat ini Ibu Bapak, ini bagus sekali di ayat 20. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Mengatakan. Nanti perhatikan di kalimat bawahnya, bukan lagi mengatakan. Lalu 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Nah, kemudian kan di ayat 22, sebenarnya itu nggak langsung Ibu Bapak. Dari buku William Barclay yang saya baca, setelah ayat 21 inilah Rasul Paulus pergi dia ke tanah Arab. Pergi ke tanah Arab itu tercatat di kitab Galatia. Pergi ke tanah Arab selama sekitar 3-4 tahun untuk sendirian dengan Tuhan, untuk mengasingkan diri, untuk berkomunikasi, berhubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu kemudian kembali setelah dari tanah Arab, kembali ke Damsyik, ke tempatnya yang dulu dia ketemu sama Tuhan. Nah, di ayat 22 lanjutnya seperti itu. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruh. Jadi setelah dia pulang dari tanah Arab, dia itu punya pengaruh yang besar, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Perhatikan kalimat ini. Karena ia, Saulus, membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Di ayat yang ke-20 tadi dikatakan, dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Setelah kemudian dia pergi ke tanah Arab, dia kembali. Dia ketemu sama Tuhan secara pribadi. Lalu kemudian ketika dia ada di Damsyik, dia katakan, firman Allah katakan, ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Senang begitu teman-temannya dulu. Teman-temannya dulu senang ketika ada satu orang yang bernama Saulus mengikut jalan Tuhan. Enggak, ikut mau dibunuh. 23. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Orang-orang yang dulunya, yang sebelum Saulus bertobat, ada teman-temannya. Satu geng, istilahnya begitu. Geng yang sama. Setelah Saulus, dia ketemu Tuhan, dia menegakkan kebenaran, dia menjadi musuh, dia menjadi buronan banyak orang, menjadi buronan yang dulunya adalah teman-temannya sendiri. Lalu kemudian berkali-kali Saulus mengalami hal itu.
sangat mengerikan. Dia berkali-kali mau dibunuh. Ibu bapak, sebelum saya menjadi hamba Tuhan, sebelum saya kuliah teologi, saya bekerja di sebuah perusahaan rokok X, anggaplah. Lalu saya ditempatkan di Kota Malang. Saya tinggal di mes. Tinggal di mes yang cukup banyak isinya orangnya. Mungkin sekitar 100-an lebih orang. Kamar-kamarnya juga banyak. Saya kerja di sana, dan yang namanya perusahaan rokok, semua orang di situ merokok. Bagi sebagian senang sekali, nggak sebagian, hampir semuanya senang sekali, karena dapat juga jatah rokok tiap bulan, dapat jatah rokok yang cukup banyak. Nah, saya di situ satu-satunya orang yang tidak merokok. Apakah enak, ibu bapak, ketika yang lain merokok saya nggak merokok? Bukan enak rokoknya, bukan. Orang-orang mengatakan saya ini nggak solider. Itu bukan hal yang mudah. Suatu pagi, biasanya ada briefing, tiap pagi ada briefing. Ketika briefing, itu kan banyak, jadi mungkin seruangan ini, jadi meja cukup besar. Kumpullah semua orang sana. Lalu entah bagaimana, sampailah kepada bahasan. Kenapa ada satu orang yang tidak merokok? Bahasanya itu, semua orang, semua mata menatap kepada saya. Dan saya mau natap siapa? Saya cuma tertunduk aja. Ditanyalah, kenapa kok nggak merokok? Ini kan perusahaan rokok, jualan rokok lagi. Kenapa nggak merokok? Mau jawab apa coba? Entah bagaimana Tuhan berkasih hikmah. Saya jawab begini, Pak, kalau orang ingin tahu rasanya rokok, saya tidak perlu cerita. Saya berikan dia rokok, dia coba sendiri, kan selesai. Saya jawab seperti itu, dan semuanya diam. Setelah itu nggak ada pembahasan lagi. Semuanya diam. Ya mau jawab gimana lagi? Mereka sudah kasih jawab. Kan gampang, kasih aja, selesai sudah. Dia tahu rasanya. Tapi itu tidak mengenakan, ibu bapak. Seperti ada sebuah gap. Ya memang sih ketemu nyapa sih. Tapi itu berbeda di hati. Ketika ketemu sama sesama orang Kristen yang punya nilai yang sama, itu berbeda. Itu berbeda, itu bukan hal yang mudah. Belum lagi, ini satu mes yang isinya 100 orang lebih. Kepala cabangnya, suatu saat ulang tahun, dirayakan rame-rame. Merayainnya tuh berbeda dengan orang Kristen. Berbeda. Ngelain dengan cara apa? Minum-minum sampai mabuk. Lah saya ngapain? Nyetel lagu dangdut maksudnya. Sudah judul. Mulai dari dangdut sampai jedak jeduk. Kamar saya ya dia bentuk letter U begitu. Jadi keras sekali sampai pagi, dan saya nggak bisa tidur. Saya bergabung sama mereka? Enggak. Yang mereka mau memabukkan. Itu bukan hal yang mudah. Ketika kemudian saya ada di sana, menjadi orang yang begitu asing bagi mereka dan bagi saya. Saya juga menjadi orang yang sangat asing. Nilai-nilainya berbeda. Mereka tahu, ya saya juga tahu sih bagaimana nilai rokok itu ya tahu sih begitu. Caranya bagaimana, semua bisa lah. Kalau orang niat jahat, semua ada jalannya. Yang jahat aja ada jalannya, apalagi yang baik. Harusnya mikirnya begitu. Macam-macam. Mau pakai penjualan fiktif juga bisa untuk jual rokok itu. Dan itu dilakukan oleh semua orang. Nilai bensin, itu sudah di mana-mana lah, itulah semua orang tahu. Dan tiba-tiba saya ada di sana, dan kemudian saya tidak melakukan itu semua. Ibu bapak pikir bahwa wah ada pahlawan begitu? Enggak. Ini satu orang yang mengganggu banyak orang. Itu pikirannya mereka. Ini satu orang yang patut untuk dibinasakan. Pikirannya mereka seperti itu. Bukan hal yang mudah, ibu bapak. Setelah itu kemudian Tuhan panggil saya langsung resign.
saya masuk kuliah teologi. Tapi dulu juga pernah, sebelum itu bertahun-tahun yang lalu, waktu saya kuliah di Tangerang. Saya kan wong deso kan, dari Kudus datang ke Jakarta. Ya sudah sering ke Jakarta sih dulu main, tapi kan cuma main, bukan tinggal. Lalu kemudian saya ketemu dengan teman-teman yang baru masuk kuliah semuanya. Kan SKSD, sok kenal sok dekat, semuanya begitu. Saya nggak tahu model teman-teman itu apa. Tapi Bapak tahu, saya kumpul sama teman-teman yang satu mobil. Waktu itu saya nggak ngerti ini musik apa. Musik unyil aja diulang berkali-kali. Unyil itu loh, unyil diulang berkali-kali. Saya pada akhirnya tahu itu namanya house musik, bukan house musik. Itu house musik itu yang judul begitu ya. Lalu kemudian di mobil berapa teman tuh ngapain, Bapak? Ngambil bungkusan kecil, dibuka, ditaruh di sini, di depan mata kepala saya. Saya nggak ngerti itu apa. Saya nggak ngerti. Saya waktu itu nggak ngerti itu apa, itu barang apa, itu lagi ngapain. Saya pikir oh dia lagi bilang itu obatnya. Lalu makanya orang bodoh, orang nggak tahu, baru sekali melihat. Tetapi ada yang aneh Bapak. Rasanya di hati kok nggak enak. Kumpul sama orang-orang seperti ini, rasanya di hati. Tapi saya nggak tahu mereka ngapain, saya nggak tahu. Dalam perjalanan berikutnya, beberapa hari, beberapa minggu, saya merasa semakin nggak enak. Karena nggak enak, lalu kemudian saya cari kumpul dengan orang-orang yang di hati rasanya enak. Saya kumpul di mana? Nah, di kampus saya, di situ juga ada kampus yang lain yang ikut di situ. Orang-orang yang kuliah teologi. Saya sebagian besar berteman dengan mereka, ikut pelayanan kemana-mana. Yang membuat yang saya merasa menjadi nyaman karena punya nilai yang sama. Itu bukanlah mudah ya Bapak. Untuk kita bersama-sama dengan orang yang nilai kita berbeda, bukan hal yang mudah. Karena itu ketika Abraham dia harus pergi karena Tuhan yang suruh, itu nggak enak. Itu hal yang sangat berat yang harus dikerjakan oleh Abraham. Nah, kita ini mau menjadi sahabatnya Allah atau kita ini mau menjadi sahabat dunia, kita harus pilih. Tidak bisa kita berada di tengah-tengah dengan mengatakan toleransi. Tidak bisa. Kita harus pilih. Sebaliknya, coba kita lihat di kitab Filemon. Kitab Filemon. Kita lihat di kitab Filemon. Filemon itu sebelumnya Ibrani, tepat sebelumnya Ibrani. Kitab Filemon di ayatnya yang ke-23. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara. Ini Paulus yang menulis nih. Paulus menulis kepada Filemon. Tulisannya begini, salam kepadamu, kepada Filemon, dari siapa saja? Dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Jadi ini adalah teman-teman sekerjanya Rasul Paulus. Jadi teman-temannya Rasul Paulus nih, mereka bareng-bareng nih. Nah, perhatikan, ada di situ seorang yang namanya Demas. Lalu apa yang terjadi dengan Demas? Ini adalah rekan sekerjanya Paulus. Nah, kita lihat lagi di kitab Kolose. Kita lihat lagi di kitab Kolose pasal yang keempat. Demas itu adalah temannya Paulus. Kolose pasal yang keempat di ayat yang ke-14. Kolose 4:14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Lukas, Demas adalah teman-temannya Rasul Paulus. Tetapi apa yang terjadi dengan Demas? Dia menjadi sahabat dunia. Kita lihat 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat.
2 Timotius pasal yang keempat di ayatnya yang ke-9. 2 Timotius pasal yang keempat di ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Orang yang mencintai dunia ini, maka orang itu sudah secara otomatis menjadi musuhnya Allah dan sahabatnya dunia. Orang yang mau menjadi sahabatnya Tuhan, dia tidak bisa menjadi sahabatnya dunia. Tidak bisa. Kita lihat kitab Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma di pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ibu Bapak tahu, kalau Allah di pihak kita, nggak ada yang bisa melawan. Tapi jadi masalah, kalau Allah lawan kita, bagaimana dengan hidup kita? Habis. Kalau kita berjalan dalam firman Tuhan, maka Allah berada di pihak kita. Tetapi kalau kita berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dunia, kita mencintai dunia, maka Allah lah yang menjadi lawannya kita. Kita lihat tadi Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus itu setelah Ibrani. Yakobus pasal yang keempat di ayat yang keempat. Yakobus di pasal yang keempat di ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau ibu bapak bersahabat dengan dunia ini, menjalankan prinsip-prinsip dunia, Allah yang jadi musuh kita. Tetapi kalau kita menjalankan prinsip-prinsip dalam firman Tuhan, maka Allah ada di pihak kita. Siapa yang sanggup melawan kita kalau Allah ada di pihak kita? Satu ayat terakhir, Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15 ayat yang ke-18. Tapi nanti video klipnya bisa dipersiapkan. Yohanes 15 ayat ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 15 ayat ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kenapa? Prinsipnya berbeda. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataan. Gak ada pilihan. Orang yang mau menegakkan firman Tuhan, dia menjadikan dirinya, memposisikan dirinya sebagai musuh dunia. Orang yang mau menjadikan dirinya sahabat Allah, sudah pasti dunia akan menolak. Dan itu bukan hal yang mudah ya Bapak, di dunia pekerjaan, saya tahu. Bukan hal yang mudah di sekolah-sekolah, saya tahu. Ketika yang lainnya melakukan hal yang tidak benar, mungkin sembunyi-sembunyi, membolos, sudah datang di kelas, pergi, pulang, membolos. Dan satu orang, yang lain satu kelas pada pulang semua, yang satu nggak pulang. Itu bukan hal yang mudah Bapak. Dan saya juga pernah mengalami hal itu. Di pekerjaan, ketika disuruh melakukan hal yang tidak benar oleh atasan, itu bukan hal yang mudah. Itu hal yang sulit. Ketika menjalankan kebenaran, seolah-olah kita menjadi orang asing di sekitar kita. Karena orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang tidak jujur.
orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang tidak benar. Tetapi saya mau katakan kepada ibu, kalau kita menjadi sahabatnya Allah, kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan yang akan membela hidup kita. Tuhan sendiri, bukan pengacara. Tuhan sendiri yang akan tolong hidup kita. Tuhan itu sahabat kita yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sedang mengerjakan apapun, Tuhan itu menyertai kita. Kalau kita ada dalam pihaknya Tuhan, penyertaan Tuhan akan senantiasa bersama kita. Sejak dari bangun tidur sampai kita menutup mata yang tidur maupun menutup mata selamanya, Tuhan akan menyertai kita. Kita lihat klip berikut ini. Ya, kita lihat Tuhan Yesus itu senantiasa bersama dengan anak-anaknya ketika kita sedang bermain, masak. Sebagai seorang sahabat, dia tidak pernah tinggalkan kita melakukan pekerjaan yang mungkin tanpa kotor. Tuhan ada bersama kita. Dia sahabat setia. Yang seringkali kita tidak menyadari kehadirannya. Ibu-ibu yang melahirkan baru tadi keterangan anak, atau ibu-ibu melahirkan ada Tuhan yang ikut mendampingi. Adik-adik ini yang nonton game jangan lama-lama, karena Tuhan Yesus bosan juga nonton game lama-lama. Tuhan Yesus itu bersama dengan kita. Kita lagi olahraga, dia bersama dengan kita. Ikut jogging bersama dengan kita. Tuhan Yesus ikut bersukacita ketika kita bersukacita. Sarapan pagi, Yesus ada di sana. Malam hari, Yesus ada di sana. Adik-adik mengerjakan pekerjaan rumah, Yesus ada di sana. Tidak tinggalkan kita. Kondisi apapun, Yesus ada di sana. Dan memiliki masalah, Yesus ada di sana. Merasa begitu berat pekerjaan, Yesus ada di sana. Yesus sahabat yang setia. Dalam kesendirian, Yesus ada di sana. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Sedang kebingungan, Yesus berikan penghiburan. Merasa frustrasi, Yesus juga ada di sana. Dia tidak tinggalkan kita. Sukacita, itu juga ada di sana. Itu bersukacita dengan kita. Rasa hancur, Yesus juga ada di sana. Kehilangan seorang yang dicintai, Yesus juga ada di sana. Dia juga mengeluarkan air mata sama seperti kita. Ada sukacita, Yesus juga bersukacita bersama dengan kita. Yesus senantiasa menyertai kita. Putus asa, mau bunuh diri, diputus cowok, diputus cewek, Yesus juga ada di sana. Biarkan Yesus menghibur hati saudara. Selama ada Yesus, masih ada harapan, Ibu Bapak.
Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Yesus sahabat kita. Saya undang pemain musik, Worship Leader Singer. Kita akan menaikkan pujian yang tadi, yang sebelum firman. Mari Bapak kita bagi berdiri. Menyanyikan lagu ini dari awal dengan lembut. Kita semua, ibu bapak, berdoa datang kepada Tuhan. Mungkin kita merasa sendiri dalam hidup ini. Mungkin kita merasa tidak ada yang bisa mengerti. Tidak ada yang bisa mengerti persoalan, permasalahan yang sedang kita hadapi. Pekerjaan yang tampak buruk, di mana orang-orang menekan kita. Pekerjaan yang tampak buntu, seolah tidak ada jalan keluar. Saya mau katakan, Yesus ada di sana. Dia tidak pernah meninggalkan ibu bapak. Mungkin ibu bapak mengalami permasalahan ekonomi, atau keluarga, atau kesehatan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia sahabat yang setia. Saya mengajak kita semua di tempat ini untuk setia kepada Tuhan, menjadi sahabatnya Allah. Tinggalkan prinsip-prinsip dunia, jadilah sahabatnya Tuhan. Maka Tuhan akan membela kita. Dan kalau Tuhan membela kita, siapakah yang dilawan kita? Siapakah yang sanggup melawan kita? Tidak ada. Jangan cemas, jangan bimbang, jangan takut. Yesus menyertai kita. Percayalah, bergantunglah kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
untuk Tuhan. Katakan itu kepada Tuhan. Butuh penyertaan-Mu Yesus. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Katakan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong, mengulurkan tangannya. Dia tidak akan berlambat-lambat untuk menolong hidup Bapak di tempat ini. Nyanyikan dari hati kita yang paling dalam. Bapak Gembala akan berdoa untuk menutup firman Tuhan. Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baru. Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada petang hari ini. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia, kami dicelikan mata rohani kami untuk membangun persahabatan dengan Tuhan, akan mengubah seluruh pandangan hidup kami. Sebab kalau kami mencintai dunia, maka kekuatan dunia akan menarik kami jauh dari Tuhan. Karena itu sudah dikasih Tuhan, tetaplah kau setia, mengasihi, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita pun seperti Abraham disebut sebagai sahabat Allah, mengerti akan rencana kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Roh Kudus akan berbicara lebih jauh, sehingga apa yang sudah kami dengar, firman itu tumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus pakai Urabi, Pak Yotam, melayani Tuhan dan hikmat kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua di tengah pergumulan kami hadapi. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, karena Tuhan sahabat yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur untuk segala berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.